Berikut cara-cara untuk mengatasi hilang semangat yang bisa kita lakukan sendiri. Ada kalanya seseorang bisa mengalami hilang semangat. Saat semangat menghilang, melakukan apapun terasa hambar. Namun ada cara mengatasi hilang semangat yang bisa dilakukan sendiri seperti beristirahat, mendengarkan musik, hingga melakukan hobi. Mustahil seseorang bisa merasa bersemangat sepanjang waktu. Merasa hilang semangat itu manusiawi kok. Bahkan kadang juga disertai merasa down. Jika ini terjadi, mengubah situasi menjadi lebih baik bisa dimulai dari diri sendiri. Kita akan cari tahu apa yang paling bisa membuat mood jadi lebih baik. Pilah mana hal yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Lalu, lakukan yang berada di bawah kendali Anda. Justru saat kehilangan semangat, setiap orang punya cara berbeda untuk mengembalikan semangat yang sedang terjun bebas. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti pertama kita melakukan istirahat atau beristirahat. Bisa saja Anda kehilangan semangat karena merasa burnout, stres, jenuh, atau kelelahan. Jika ini yang menjadi pemicunya, cara paling ampuh untuk mengatasinya adalah dengan beristirahat. Ambil jeda dari apa yang tengah ditekuni agar pikiran kembali segar. Tak perlu lama, jeda atau istirahat sejenak saja sudah cukup ampuh untuk mengembalikan fokus. Terbukti dalam penelitian psikologi kognitif pada tahun 2017 lalu, orang yang istirahat 5 menit lebih bisa menuntaskan pekerjaan. Selama jeda berlangsung, partisipan melakukan aktivitas lain seperti mendengarkan musik atau sekedar duduk diam. Hasilnya, fokus mereka lebih baik ketimbang yang belum beristirahat sama sekali. Berikutnya, berjalan kaki di pagi hari. Idealnya orang dewasa beraktivitas fisik selama 150 menit setiap minggunya. Untuk mengembalikan mood ketika merasa down, cobalah berjalan kaki sejenak. Kira-kira selama 20 menit saja. Lalu lihat bagaimana perbedaan yang Anda rasakan. Bukan hanya baik untuk mood dan juga untuk kesehatan mental secara keseluruhan. Berjalan kaki ini juga menyehatkan. Pastikan lingkungan sekitar kondusif untuk berjalan kaki atau jogging sejenak. Idealnya lakukan di lingkungan yang hijau seperti lapangan atau taman. Ketiga, mendengarkan musik. Secara psikologis, musik bisa meningkatkan mood ketika merasa hilang semangat. Ada 2 studi eksperimen terkait hal ini yang membuktikan bahwa musik berpengaruh terhadap mood seseorang, utamanya jenis musik yang bersemangat. Menariknya, cara ini bisa membuat seseorang yang sedang merasa down menjadi bersemangat dengan cepat. Jadi, ketika Anda mulai merasa jenuh atau suasana hati mendung, coba dengarkan musik untuk membuat mood jauh lebih baik lagi. Keempat, menolong orang lain. Nah, inilah alasan mengapa menolong orang lain bisa menjadi pelipur lara ketika merasa sedih. Perilaku prososial ini, sesederhana apapun, akan menghasilkan emosi positif atau warm glow. Bukan pihak penerima bantuan yang merasakannya. Rasa eksklusif ini dialami oleh pemberi pertolongan. Ada banyak sekali cara menolong orang lain, bahkan bagi Anda yang tidak punya waktu leluasa. Mulai dari membantu orang lain menyeberang jalan, menahan pintu untuk orang di belakang, memberikan donasi, bersedekah, atau mengirim makanan untuk mereka yang membutuhkan. Ada banyak sekali dampak positif dari menolong orang lain terhadap kesehatan mental, mulai dari merasa lebih bahagia hingga membuat umur lebih panjang. Seru kan? Yang kelima adalah bercerita. Terkadang ketika kehilangan semangat dan pikiran penuh dengan sugesti negatif, berbincang dengan orang terdekat bisa mengubah situasi 180 derajat. Tentunya orang yang Anda percayai betul dan nyaman dijadikan tempat bercerita. Sebab dukungan sosial seperti dari teman dekat semacam ini adalah faktor kunci bagi stabilnya emosi seseorang. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial akan menyebabkan kesepian dan rentan stres, menurut studi pada tahun 2017. Keenam, merencanakan sesuatu. Nah, siapa sangka merencanakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan rutinitas saat ini, seperti rencana di masa depan, berlibur, atau menggagas sesuatu dapat mengusir mood buruk. Dalam dunia psikologi, ini disebut dengan
Proactive coping. Terbukti merencanakan sesuatu untuk masa depan dapat membantu menghalau stres sehari-hari. Cara ini dapat menjadi sumber motivasi ketika hilang semangat. Namun tak cukup hanya itu loh, harus dipadukan juga dengan menjalani hari seutuhnya. Ketujuh, melakukan hobi. Setiap orang idealnya punya hobi yang membuat perasaan jadi jauh lebih baik saat melakukannya. Mulai dari memasak, membuat kue, menari, melakukan yoga, meditasi, bermain dengan hewan peliharaan, berendam air hangat, dan banyak lagi. Tak hanya itu, menuliskan jurnal tentang apa hal yang bisa disyukuri juga termasuk hobi positif loh. Ketika merasa kehilangan semangat, hobi ini bisa menjadi sumber relaksasi. Hobi ini sifatnya sangat personal. Apa yang orang lain sukai belum tentu cocok untuk Anda. Begitu pula sebaliknya. Namun perbedaan ini bukan untuk dibanding-bandingkan, justru harus dihormati. Nah, itulah catatan dari hal-hal yang bermanfaat untuk bisa mengatasi hilangnya semangat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita menjadi lebih baik setiap harinya. Goodbye.